Aparat gabungan melakukan operasi pekat atau penyakit masyarakat jelang penertiban kawasan Kalijodo. Lalu bagaimana kondisi di sana? Kita langsung bergabung dengan Tesar Aditya dari Penjaringan Jakarta Utara. Tesar, sudah beberapa hari kemudian setelah SP1 untuk warga Kalijodo diluncurkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, progres pindah-pindah atau membongkar sendiri rumah dan bangunan mereka seperti apa di sana? Ya, kalau memang terkait dengan penertiban bangunan yang ada di kawasan Kalijodo, Jakarta, di antara Jakarta Utara dan Jakarta Barat ini memang belum terlihat signifikan perkembangannya. Hingga saat ini juga belum ada bangunan yang dibongkar secara sukarela oleh masyarakat yang ada di sini. Jika kita melihat kemarin sudah ada warga yang berbenah, dan kawasan Kalijodo ini memang tampaknya semakin hari semakin sepi karena ditinggalkan, rata-rata memang sudah ditinggalkan oleh para pemiliknya. Dan untuk kafe-kafe di sini juga memang sudah terlihat sudah tidak buka hampir beberapa hari ini sejak wacana pemerintah untuk melakukan penertiban kawasan Kalijodo, bangunan dan juga lahan seluas 1,6 hektar yang berada di kawasan Kalijodo yang ada di Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara ini. Dan jika kita melihat memang statusnya hingga saat ini kawasan Kalijodo ini masih dalam status SP1 surat peringatan awal, dan ini jika kita lihat bahwa pemerintah Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan SP1 ini pada Kamis lalu dan masa berlakunya hingga Kamis pekan ini, kemudian dilanjutkan dengan SP2 selama 3 hari. Dan jika memang masyarakat di sini tidak menggubris surat peringatan Pemprov DKI Jakarta itu, maka kemudian dikeluarkan SP3 atau surat perintah bongkar. Sehingga jika kita hitung memang rencananya sendiri untuk pembongkaran secara paksa jika kemudian tidak digubris oleh masyarakat begitu, ini akan dilakukan pada awal Maret atau akhir Februari ini. Dan jika kita melihat memang sebelumnya ada desakan dari warga Kalijodo, terlebih untuk masyarakat yang tinggal di kawasan Jakarta, di bagian kawasan Jakarta Utara ini, untuk melakukan dialog langsung dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, karena mereka mengklaim bahwa setiap tahunnya mereka sudah membayar PBB selama sebanyak hampir belasan juta rupiah, dan itu mereka meminta jalan tengah yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan kita juga tahu bahwa sebelumnya juga Menteri Agraria Ferry Musdabaldon juga menyayangkan memang adanya pembiaran oleh Pemprov DKI Jakarta selama berpuluh-puluh tahun, sehingga kemudian menimbulkan adanya keberhakan atas lahan ini oleh warga Kalijodo. Untuk itu juga Menteri Ferry Musdabaldon juga menyatakan perlu adanya pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta jika ingin mengambil atau menguasai kembali kawasan seluas 1,5 hektar yang ada di antara Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara. Carlos. Iya, kemudian Tesar, apa hasil operasi penyakit masyarakat atau pekat yang dilakukan sejak tadi pagi? Masihkah ditemukan oknum preman atau pekerja seks komersial di sana? Ya, kalau memang operasi pekat ini relatif kondusif hari ini dan dipantau langsung oleh Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian. Sementara itu juga tadi sekitar 2.000 personel kepolisian juga diterjunkan, kemudian ada unsur TNI, ada 600 kira-kira unsur TNI dan juga 600 unsur Satpol PP juga yang diperbantukan dalam operasi untuk penertiban penyakit masyarakat yang ada di sini. Dan kemudian memang ditemukan beberapa kemudian sektor sini yang pertama adalah minuman keras. Di sini ada sekitar ratusan, namun jumlahnya hingga saat ini masih dalam masa penghitungan. Kemudian juga ditemukan juga senjata tajam yang diklaim sebagai senjata tajam ilegal, dan menurut Krisna Murti juga menyatakan bahwa senjata ilegal yang ditemukan ini cukup untuk mempersenjatai 2 kompi pasukan. Memang banyak sekali. Kemudian juga alat kontrasepsi juga turut menjadi barang yang juga turut diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya. Selain itu juga memang untuk warga di sini, memang kafe-kafe di sini sudah rata-rata sudah tidak beroperasi selama beberapa hari, dan pemiliknya juga sudah tidak ada di sini, sehingga kemudian yang diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya hanya merupakan saksi-saksi dari penjaga dari puluhan kafe-kafe yang ada di sini. Dan sebelumnya memang operasi pekat ini dinyatakan oleh Tito Karnavian juga tidak
berhubungan langsung dengan operasi penertiban bangunan dan juga lahan di kawasan Kalijodo ini, namun ia mengatakan juga bahwa ini merupakan salah satu langkah yang memang dilakukan secara reguler, dan ia juga menyatakan bahwa salah satu manfaat yang bisa dipetik adalah kemudian dapat memetakan potensi dari konflik yang terjadi jika nantinya kawasan ini juga akan dilakukan penertiban bangunan dan juga lahannya. Seperti kita tahu bahwa memang rencananya pada akhir Februari ini atau awal Maret mendatang